Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Advent adalah masa penantian dan persiapan. Kita menanti dan mempersiapkan diri kita bukan hanya kedatangan Yesus pada waktu Natal, tetapi juga kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kita menantikan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, bukan dengan hati yang sedih, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keputusasaan, bukan dengan sikap pasif. Tetapi kita menantikan kedatangan Yesus dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mengisi masa Advent ini? Bagaimana kita membuat masa Advent ini sebagai suatu masa di mana kita menanti dengan penuh persiapan diri? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita berbuat? Di dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga, tidak terlena seperti orang-orang zaman Nabi Nuh yang terlena dengan kehidupan dunia, dengan pesta pora, sehingga mereka tidak sadar akan kedatangan hari Tuhan. Saudara, kita diundang oleh Yesus untuk berjaga-jaga. Namun tidak cukup hanya berjaga-jaga. Yesus juga mendesak kita. Dikatakan oleh Yesus, hendaknya kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bagaimanakah hidup yang selalu berjaga-jaga dan yang selalu siap sedia? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, terutama Yesaya bab 5 ayat 5 mengatakan, "Marilah kita berjalan dalam terang Tuhan." Inilah yang ditawarkan oleh Nabi Yesaya, bagaimana kita berjaga-jaga dan siap sedia. Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya mengundang kita semua dalam masa penantian ini untuk senantiasa hidup di dalam terang Tuhan. Hidup di dalam dosa seperti menipu, mencuri, berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur seperti korupsi, memeras, iri hati, kebencian, dendam kesumat, selingkuh, dan juga yang lainnya merupakan hidup di dalam kegelapan. Dan Yesus mengundang kita senantiasa untuk hidup di dalam terang. Hidup dalam terang berarti membiarkan cahaya Roh Tuhan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi perbuatan-perbuatan kita, sehingga hati, pikiran, dan perbuatan-perbuatan kita adalah kebenaran dan juga perbuatan, pikiran, dan hati yang baik. Saudara terkasih, Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada umat di Tesalonika bab 5 ayat 5 mengatakan, "Kamu semua adalah anak-anak terang." Dan saudaraku terkasih, Paulus juga melanjutkan di dalam Efesus bab 5 ayat 8 mengatakan, "Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Saudara yang terkasih, secara lebih konkret, Paulus di dalam suratnya kepada umat di Roma menunjukkan kepada kita bagaimana berjaga-jaga dan bersiap sedia, yaitu dengan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Menanggalkan perbuatan-perbuatan itu berarti kita meninggalkan hidup
di dalam kemabukan, hidup di dalam pesta pora, hidup di dalam perselisihan dan iri hati, hawa nafsu, dan percabulan. Saudara terkasih, mungkin kita tidak mabuk dalam arti mabuk-mabuk minuman keras seperti yang dikatakan Paulus. Tetapi seringkali di dalam hidup kita juga mabuk. Mabuk di dalam pekerjaan, mengejar harta, uang, kedudukan. Sehingga karena kita mabuk, kita tidak sadarkan diri. Kita tidak tahu lagi memberi waktu untuk mencari harta surgawi. Dan saudaraku terkasih, Paulus di dalam Kolose bab 3 ayat 1-2 mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan saudara-saudaraku terkasih, dunia modern yang lebih menonjolkan dan menghargai penampilan-penampilan yang luar, penampilan-penampilan yang artifisial, membuat kita juga mabuk di dalam merias diri, merawat tubuh dan wajah. Coba bayangkan, kita terlena dan lupa untuk merawat hidup rohani kita, untuk merawat orang-orang yang terlantar. Berapa banyak uang, berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk merawat diri, merawat tubuh. Dan berapa banyak waktu, berapa banyak uang kita sediakan untuk merawat yang rohani, untuk merawat orang-orang yang terlantar. Saudaraku terkasih, Paulus di dalam Roma bab 13 ayat 14 mengatakan, jangan merawat tubuhmu untuk menginginkan, memuaskan keinginannya. Dan akhirnya Petrus di dalam suratnya yang kedua bab 3 ayat 4 juga mengatakan, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan yang sangat berharga. Saudaraku terkasih, daging kita memang lemah di satu pihak, tetapi di lain pihak, saudaraku terkasih, dunia begitu penuh dengan godaan, dengan tawaran-tawaran yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Maka mari kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, mengandalkan kuasa Yesus dalam hidup kita, hidup yang penuh godaan dan tantangan, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Yeremia bab 17 ayat 7 mengatakan, terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya pada Dia. Saudara-saudari, mari kita nantikan kedatangan Yesus Kristus pada masa Advent ini dengan siap sedia dan berjaga-jaga. Kita siap sedia berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita kenakan Yesus sebagai kekuatan kita. Kita andalkan Yesus agar kita semakin mampu menghadapi cobaan dan godaan. Dan saudaraku terkasih, mari kita jalani masa Advent ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, karena kita tidak berjalan sendiri. Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani masa Advent ini. Di dalam Mazmur bab 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.